Selama lebih dari 1.000 tahun, rakyat Korea hidup sebagai satu bangsa. Mereka memiliki bahasa, budaya, dan sejarah yang sama. Namun hari ini, semenanjung Korea justru terbelah menjadi dua negara yang saling berhadapan dengan jutaan tentara, pagar kawat berduri, dan ancaman senjata nuklir. Di selatan, berdiri Korea Selatan, salah satu kekuatan ekonomi dunia yang dikenal lewat perusahaan seperti Samsung dan Hyundai, serta budaya K-pop dan drama Korea yang mendunia. Sementara, di utara ada Korea Utara, negara yang tertutup, dipimpin oleh rezim turun-temurun dan menjadi perhatian dunia karena program nuklir serta rudal balistiknya. Padahal, dulu tidak pernah ada istilah Korea Utara maupun Korea Selatan, yang ada hanyalah satu Korea. Lalu, bagaimana sebuah bangsa bisa berubah menjadi dua negara dengan ideologi, sistem politik, dan cara hidup yang sangat berbeda? Jawabannya bukan hanya tentang Korea. Perpecahan ini merupakan hasil dari berakhirnya Perang Dunia II, munculnya Perang Dingin, dan pengaruh perebutan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Keputusan yang diambil puluhan tahun lalu itu masih membentuk geopolitik Asia Timur hingga hari ini. Bahkan, meski baku tembak besar telah berhenti sejak tahun 1953, kedua Korea tidak pernah menandatangani perjanjian damai. Artinya, secara hukum perang dunia di antara mereka sebenarnya belum benar-benar berakhir. Lalu, bagaimana semua ini bisa dimulai? Jauh sebelum dunia mengenal Korea Utara dan Korea Selatan, semenanjung Korea merupakan satu negara yang diperintah oleh dinasti Joseon, berdiri sejak tahun 1392. Dinasti ini memerintah lebih dari 5 abad dan membentuk identitas bangsa Korea, mulai dari sistem pemerintahan, budaya, hingga penggunaan aksara Hangul yang masih digunakan sampai sekarang. Namun, memasuki akhir abad ke-19, situasi berubah. Jepang yang baru melakukan modernisasi melalui restorasi Meiji mulai memperluas pengaruhnya di Asia Timur. Setelah mengalahkan Cina dalam Perang Tiongkok-Jepang pertama pada tahun 1895 dan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang pada 1905. Posisi Jepang di kawasan semakin kuat, Korea pun menjadi target berikutnya. Pada tahun 1910, Jepang secara resmi mencaplok Korea dan menjadikannya sebagai koloni kekaisaran Jepang. Masa penjajahan ini berlangsung selama 35 tahun dan menjadi salah satu periode paling membekas dalam sejarah Korea. Pemerintah kolonial menerapkan berbagai kebijakan untuk mengintegrasikan Korea ke dalam kekaisaran Jepang. Bahasa Jepang diwajibkan di sekolah-sekolah, penggunaan bahasa Korea dibatasi. Banyak warga didorong mengganti nama mereka menjadi nama Jepang, sementara media dan aktivitas politik diawasi dengan ketat. Di sisi lain, Jepang juga membangun jalur kereta api, pelabuhan, dan industri. Namun pembangunan ini terutama ditunjukkan untuk mendukung kepentingan ekonomi dan militer Jepang, bukan demi kesejahteraan rakyat Korea. Ketika Perang Dunia II memasuki tahun-tahun terakhir, Jepang mulai kehilangan kekuatannya. Kekalahan demi kekalahan, ditambah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945, memaksa Jepang menyerah pada sekutu. Bersamaan dengan itu, berakhirlah 35 tahun penjajahan Jepang atas Korea. Namun, kebebasan yang telah lama dinantikan ternyata hanya menjadi awal dari babak baru yang jauh lebih rumit. Setelah Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, kemerdekaan yang diharapkan oleh rakyat Korea akhirnya tiba. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Kekosongan kekuasaan membuat semenanjung Korea menjadi perhatian dua pemenang Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat. Saat itu, pasukan Uni Soviet bergerak cepat memasuki Korea dari arah utara setelah menyatakan perang terhadap Jepang. Di sisi lain, Amerika Serikat khawatir seluruh Korea akan berada di bawah pengaruh Soviet. Untuk mencegah hal tersebut, dua perwira muda Amerika mengusulkan sebuah garis pemisah sementara di garis lintang ke-38. Menariknya, keputusan ini dibuat dalam waktu singkat menggunakan peta National Geographic dan awalnya hanya digunakan sebagai batas administratif untuk menerima penyerahan pasukan Jepang. Uni Soviet menerima usulan itu. Akhirnya, pasukan Uni Soviet menerima penyerahan Jepang di wilayah utara, sementara pasukan Amerika melakukan di wilayah selatan. Rencana awalnya sederhana.
Korea akan dikelola sementara oleh kedua pihak sebelum akhirnya dipersatukan kembali melalui pemerintahan yang merdeka. Namun harapan itu segera runtuh ketika hubungan Amerika Serikat dan Uni Soviet memburuk. Dunia mulai memasuki era Perang Dingin, di mana kedua negara saling bersaing menyebarkan pengaruh ideologi mereka. Di wilayah utara, Uni Soviet mendukung Kim Il-sung, seorang pejuang gerilya anti-Jepang yang kemudian membangun pemerintahan berhaluan komunis. Sementara di selatan, Amerika Serikat mendukung Cheng Men-ri, seorang nasionalis Korea yang telah lama tinggal di Amerika dan dikenal sebagai tokoh anti-komunis. Pada tahun 1948, perpecahan itu menjadi resmi. Di utara berdiri Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara dengan Kim Il-sung sebagai pemimpinnya. Beberapa minggu kemudian, di selatan berdiri Republik Korea atau Korea Selatan yang dipimpin oleh Cheng Men-ri. Kedua pemerintahan sama-sama mengeklaim sebagai satu-satunya pemerintah yang sah untuk seluruh semenanjung Korea. Sejak saat itu, Korea tidak lagi hanya terbagi oleh sebuah garis di tepi peta, tetapi juga oleh dua ideologi yang saling bertentangan. Dan benturan itu akhirnya berubah menjadi perang terbuka. Pada 25 Juni 1950, Korea Utara melancarkan serangan besar-besaran melintasi garis lintang ke-38 dengan tujuan menyatukan semenanjung Korea di bawah pemerintahan Kim Il-sung. Berkat persiapan militer yang lebih matang dan dukungan persenjataan Soviet, pasukan Korea Utara bergerak cepat hingga berhasil merebut ibu kota Seoul hanya dalam beberapa hari. Korea Selatan yang terdesak kemudian mendapat bantuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itu, Uni Soviet sedang memboikot sidang Dewan Keamanan PBB sehingga tidak dapat memveto resolusi yang mengizinkan pembentukan pasukan internasional. Amerika Serikat menjadi kontributor utama dan menunjuk Jenderal Douglas MacArthur sebagai komandan pasukan PBB. September 1950, MacArthur melancarkan pendaratan Incheon, operasi yang berhasil membalikan jalannya perang. Pasukan PBB merebut kembali Seoul dan terus maju hingga mendekati Sungai Yalu, perbatasan Korea Utara dengan Cina. Kemajuan itu membuat Cina khawatir akan kehadiran pasukan Amerika di perbatasannya. Pada Oktober 1950, ratusan ribu pasukan People's Volunteer Army memasuki Korea dan memukul mundur pasukan PBB. Setelah itu, perang kemudian berubah menjadi kebuntuan. Dengan kedua pihak bertempur di sekitar garis lintang ke-38 tanpa mampu meraih kemenangan yang menentukan. Akhirnya, pada 27 Juli 1953, kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata Korea. Namun, tidak pernah ada perjanjian damai yang mengakhiri konflik tersebut. Karena itulah, sejarah hukum internasional, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam status perang hingga hari ini. Setelah gencatan senjata tahun 1953, Korea Utara dan Korea Selatan berkembang ke arah yang benar-benar berbeda. Di utara, Kim Il-sung membangun negara dengan sistem satu partai yang kemudian berkembang menjadi rezim turun-temurun. Ideologi Juche yang menekankan kemandirian menjadi dasar kebijakan negara. Pemerintah mengendalikan hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, media, hingga akses informasi. Sebaliknya, Korea Selatan mengalami perjalanan yang berbeda. Meski sempat diperintah secara otoriter selama beberapa dekade, negara ini bertransformasi menjadi negara demokrasi pada akhir 1980-an. Didukung industrialisasi yang pesat dan investasi besar, Korea Selatan tumbuh menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Dikenal lewat perusahaan seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Perbedaan juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Korea Selatan terhubung dengan dunia melalui internet, perdagangan, dan budaya populer. Sementara Korea Utara membatasi akses informasi, membatasi perjalanan warganya, dan menempatkan keamanan negara sebagai prioritas utama. Di antara keduanya, terbentang Demilitarized Zone atau DMZ, kawasan sepanjang sekitar 250 km yang menjadi salah satu perbatasan paling dijaga ketat di dunia. Meski disebut zona demilitarisasi, wilayah di sekitar dipenuhi pasukan dari kedua belah pihak. Sejak awal 2000-an, ketegangan kembali meningkat ketika Korea Utara mempercepat program nuklir dan rudal balistiknya. Program ini dianggap Pyongyang sebagai penjaminan keamanan, sementara banyak negara melihatnya sebagai ancaman terhadap stabilitas kawasan.
Lebih dari 7 dekade setelah perang berhenti, perbedaan kedua Korea bukan hanya soal batas wilayah, tetapi juga tentang dua sistem yang berkembang dengan arah yang hampir sepenuhnya bertolak belakang. Sejak Perang Korea berakhir pada 1953, berbagai upaya reunifikasi sebenarnya pernah dilakukan. Beberapa kali pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan mengadakan pertemuan tingkat tinggi, bahkan sempat membuka kerjasama ekonomi, dan mempertemukan keluarga yang terpisah akibat perang. Namun, upaya tersebut tidak pernah menghasilkan penyatuan. Hambatan terbesarnya bukan hanya perbedaan politik, tetapi juga kepentingan geopolitik. Korea Selatan merupakan sekutu dekat Amerika Serikat, yang hingga kini masih menempatkan puluhan ribu tentaranya di semenanjung Korea. Di sisi lain, China tetap menjadi mitra ekonomi terbesar sekaligus pendukung terpenting Korea Utara karena menganggap stabilitas di perbatasannya sebagai kepentingan strategis. Di saat yang sama, program nuklir Korea Utara terus menjadi sumber ketegangan. Pyongyang menganggap senjata nuklir sebagai jaminan untuk mempertahankan rezimnya, sementara Amerika Serikat, Korea Selatan, dan banyak negara lain menuntut denuklirisasi sebelum hubungan dapat benar-benar membaik. Selain itu, setelah lebih dari 7 dekade hidup terpisah, kedua Korea juga berkembang dengan sistem politik, ekonomi, dan cara hidup yang sangat berbeda. Reunifikasi kini bukan hanya persoalan menyatukan wilayah, tetapi juga menyatukan dua masyarakat yang telah berubah selama beberapa generasi. Karena itulah, hingga hari ini semenanjung Korea tetap menjadi salah satu titik paling sensitif di dunia. Sebuah wilayah yang mengingatkan bahwa keputusan politik puluhan tahun lalu masih dapat mempengaruhi keamanan regional, bahkan stabilitas global hingga sekarang. Kisah Korea bukan sekadar tentang dua negara yang dipisahkan oleh sebuah garis di peta. Ini adalah cerita tentang bagaimana penjajahan, Perang Dunia II, dan persaingan dua kekuatan besar dapat mengubah nasib satu bangsa selama beberapa generasi. Hingga hari ini, Korea Utara dan Korea Selatan masih belum menandatangani perjanjian damai. Artinya, konflik yang dimulai lebih dari 7 dekade lalu secara hukum belum benar-benar berakhir. Meski beberapa kali muncul harapan melalui dialog dan pertemuan para pemimpin, jalan menuju reunifikasi masih dipenuhi tantangan, mulai dari perbedaan ideologi, kepentingan geopolitik, hingga persoalan keamanan. Sejarah Korea menunjukkan bahwa sebuah keputusan politik yang dibuat dalam waktu singkat dapat meninggalkan dampak yang bertahan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Lalu pertanyaannya, apakah suatu hari nanti semenanjung Korea akan kembali menjadi satu negara? Atau perpecahan ini akan terus menjadi warisan perang dingin bagi generasi-generasi berikutnya?